Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Dewangga dari kelas HE20B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode pra-kemerdekaan, periode pasca kemerdekaan, dan periode era reformasi. 1. Sistem pra-kemerdekaan. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, Indonesia yang juga disebut sebagai Hindia Belanda merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang berlaku pada masa adalah Undang-Undang Negara Kerajaan Belanda tahun 1938 dan Indische Staatsregeling atau IS. Pada dasarnya IS adalah undang-undang, tetapi karena isinya yang mengatur tentang pokok-pokok dari hukum tata negara yang berlaku di Hindia Belanda, maka IS dapat dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Negara Belanda. Berdasarkan perundang-undangan tersebut, dapat ditarik bahwa sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kerajaan Belanda dan menggunakan asas dekonsentrasi. Bentuk perundang-undangan yang berlaku pada masa IS. Yang pertama, Wet. Wet adalah peraturan yang dibuat oleh Raja atau Ratu Belanda bersama-sama dengan parlemen. Dengan kata lain, Wet di dalam pemerintah Indonesia adalah undang-undang. B. AMFB, Algemeen Maatregelen van Bestuur. AMVB adalah peraturan yang dibuat oleh Raja atau Ratu Kerajaan Belanda tanpa ada campur tangan parlemen. Yang ketiga, C. Ordonantie. Ordonantie adalah semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda bersama dengan Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda. Yang keempat, D. RV, Regenering Verandering. RV adalah semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda tanpa adanya campur tangan Volksraad. Keempat, perundang-undangan ini disebut Algemeen Verordening atau peraturan umum. Pemerintahan pada masa Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah sentralistik. Akan tetapi agar corak sentralistik tidak terlalu mencolok, maka asas yang dipergunakan adalah asas dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan Hindia Belanda tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kedua, pada masa penjajahan Jepang. Pada saat Perang Asia Timur Raya atau yang dikenal juga Perang Dunia II, Jepang yang memiliki angkatan perang yang dominan, sehingga Jepang dapat menduduki kawasan Asia, tidak terkecuali Indonesia, yang pada saat itu masih di bawah kolonialisme Belanda. Kedudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, sebagai penguasa pendudukan. Jepang tidak diperkenankan untuk mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum Hindia Belanda. Oleh karena itu, Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu. Namun kekuasaan tertinggi tidak lagi dipegang oleh Belanda tetapi oleh Jepang. Jepang berusaha mengambil simpati bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Timur Raya dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Janji tersebut direalisasi dengan cara membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sebelum PPKI melakukan sidang-sidang untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Selanjutnya, wilayah yang menjadi kekuasaan tentara Jepang. Jepang pada saat itu menguasai wilayah Indonesia yang dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu 1. Daerah yang meliputi Pulau Sumatera di bawah kekuasaan Pembesar Angkatan Darat Jepang yang berpusat di Bukit Tinggi. 2. Daerah yang meliputi Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta. 3. Daerah-daerah selebihnya yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berpusat di Makassar. Dari pembagian wilayah ini, masa pendudukan Jepang menggunakan paham militeristik yang menjadi model bagi pengaturan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian, sistem pasca kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI dan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 2 September 1945, pembentukan dan pelantikan kabinet oleh Insinyur Soekarno. Sebagai kelengkapan dan pelaksanaan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan, maka dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berfungsi untuk membantu Presiden dan tugas lembaga tinggi negara lainnya. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Belanda yang menginginkan kembali berkuasa di Indonesia mengakibatkan Belanda mencoba membangun negara-negara kecil dengan
adanya usaha tersebut, Belanda juga melakukan agresi militer pertama pada tahun 1947 dan agresi militer kedua pada tahun 1948. Hal ini mengakibatkan terjadinya konferensi meja bundar yang melahirkan negara Indonesia Serikat atau RIS. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Ketiga, periode Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan sistem parlementer atau demokrasi liberal. Pemerintahan ini tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet masing-masing. Rakyat Indonesia sadar bahwa UUD 1950 dan sistem demokrasi liberal tidak cocok. Yang keempat, periode Orde Lama yang berlangsung pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Konstituante telah menyelenggarakan sidang-sidang membahas rencana penggantian UUDS 1950. Akan tetapi kenyataannya tidak berhasil membuat rumusan tentang UUD yang dapat dijadikan pengganti UUDS 1950. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi pembubaran konstituante dan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang kelima, periode Orde Baru yang berlangsung pada tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai dengan 21 Mei tahun 1998. Awal mulanya periode ini ketika Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk menjadi presiden. Orde Baru dimulai dengan tekad yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara yang didasari pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selama masa ini, pemerintahan melaksanakan sebanyak 6 kali pemilu, selama 5 tahun sekali. Hal ini menunjukkan kalau demokrasi di Indonesia telah berjalan lancar. Tetapi kenyataannya, pemilu tersebut tidak demokratis, dan pengaturan ekonomi sangat menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila, karena sistem perekonomian pada masa ini menganut sistem kapitalis yang hanya menguntungkan para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli, dan banyaknya terjadi korupsi. Yang terakhir, sistem era reformasi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Yaitu yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, MPR bukan lembaga tertinggi. Yang keempat, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kelima, kekuatan legislatif lebih dominan. Yang keenam, presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketujuh, DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Yang kedelapan, kabinet atau menteri dipilih langsung oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.